Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri, eksklusif hanya di Spotify. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, Sentras Bordes, dan pada podcast kali ini saya akan share tentang inilah alasan kenapa kamu perlu menemui orang yang kamu cintai. Ya, ini inspirasi ini atau pelajaran ini saya dapat ketika beberapa hari lalu di hari Selasa itu nenek saya meninggal dunia, dipanggil Tuhan, dan ketika di perjalanan menuju Jogja saya mendapatkan insight ini, mendapatkan apa ya, seperti teringat pembelajaran ini yang akan saya share ke kamu yang mungkin bisa bermanfaat juga untuk kamu ya. Tapi sebelum itu saya mau ngajak kamu juga untuk join dalam free webinar Unlimited Success, cara sukses di usia muda meskipun kamu merantau serta belum punya banyak pengalaman dan relasi. Kamu bisa join secara gratis di hari Minggu 5 Februari 2023 jam 7:30 sampai jam 8:30 malam WIB via Zoom ya. Kamu akan belajar 3 secret. Yang pertama 5 langkah proven mewujudkan apa yang kamu inginkan. Yang kedua gimana cara mengatasi rasa takut gagal, tidak pede dan minder. Yang ketiga gimana membangun support system untuk dirimu. Kamu bisa join secara gratis, namun slotnya terbatas. Silahkan klik link yang ada di deskripsi sekarang ya. Oke, nah jadi ceritanya di hari Selasa lalu ketika saya berangkat kerja bareng bersama istri saya waktu itu, tiba-tiba ibu saya telepon gitu. Dan ketika saya angkat, ibu saya gak langsung ngomong sesuatu, tapi saya bisa mendengar suara tangisan beliau lewat telepon. Dan saya shock, kenapa? Dan terus ibu saya bilang, Mbah meninggal mas, Mbah udah gak ada, sambil nangis gitu. Dan abis itu saya shock. Saya hanya bisa bilang, oh oke bu, nanti aku atur waktu ke Jogja. Habis itu udah, ibu matiin teleponnya dan mungkin mengabarkan orang-orang lainnya. Itu pagi itu shock banget karena di hari sebelumnya ibu saya sempat ke Jakarta juga untuk ada acara pensiunan kayak gitu. Dan sempat menemui anak saya ya. Akhirnya beliau ketemu sama cucunya gitu ya, ketemu sama Marvel. Kalau teman-teman follow Instagram saya @andreasbordes, saya kadang sering story anak saya gitu ya, dan atau nge-repost story dari istri saya. Akhirnya ketemu sama cucunya ya, happy banget kayak gitu. Itu di hari Senin. Terus mungkin sudah di hari Minggu, di hari Minggu. Terus tapi di hari itu juga sudah ditelepon sama orang di Jogja bahwa Mbah sakit-sakitan gitu ya. Dan tidak perlu memikir lama karena urgent. Akhirnya di hari Minggu itu saya Minggu malam setelah kami makan malam, saya pesenin tiket untuk pulang ke Jogja di hari Senin paginya. Langsung saya orderin, saya beliin tiket karena Mbah kayaknya udah sakit banget kayak gitu. Akhirnya ibu pulang di hari Seninnya, sempat ketemu Mbah. Senin malamnya dibawa ke rumah sakit, lalu dirawat di rumah sakit. Ibu saya pulang tengah malamnya untuk tidur dan pagi-pagi udah nelpon saya nangis seperti tadi. Dan ya itu sangat-sangat mengena juga buat saya. Dan apalagi saya mendengar orang tua nangis itu buat saya sangat-sangat sedih gitu, sangat menyedihkan. Akhirnya di hari Selasa sore saya pergi ke Jogja sampai hari Rabu sore. Nah, di perjalanan di pesawat itu saya seperti mendapatkan pembelajaran bahwa yang paling pertama adalah kita nih hidup gak selamanya gitu. Banyak orang berpikir kita tuh hidup selamanya, padahal enggak. Padahal waktu kita tuh terbatas dalam hidup. Maka dari itu penting untuk kita juga bisa menghabiskan waktu dengan orang yang kita cintai ya. Jangan sampai kita jadi nyesel gitu selama
orang tersebut masih ada, misalnya selama orang tua kita masih ada, kita jarang ngunjungin, kita jarang melayani mereka, kita jarang bikin happy mereka. Sampai akhirnya jangan sampai ketika harinya tiba kita nyesel. Kenapa dulu kita nggak begitu? Kenapa kita nggak berbakti sama dia, sama orang tua kita atau sama siapapun yang kamu cintai? Nah, jangan sampai penyesalan itu muncul. Maka dari itu, selagi masih ada kesempatan, ya udah, ayo kita ketemuin, kita kasih waktu kita, bikin mereka happy, belikanlah apa yang mereka mau kayak gitu ya. Selama waktu ini masih ada, ya kita kasih lah, ya, yang terbaik untuk mereka. Dan ini juga menjadi seperti reminder keras juga buat saya. Ya memang sebelum pandemi saya juga rutin ketemu orang tua. Namun setelah pandemi, setelah berkeluarga juga mungkin jadi jarang gitu kembali ke Jogja dengan alasan lagi pandemi lah, lagi anak baru lahir dan lain-lain. Namun ini seperti kayak pengingat buat saya juga untuk yuk lebih rutin lagi ketemu orang tua, dijadwalin gitu. Misalnya 3 bulan sekali kah gitu, tapi rutin ketemu kayak gitu. Dan ya kayaknya per tahun ini akan mulai rutin juga, karena juga anak juga udah saat ini sih udah 8 bulan ya, udah mau setahun. Jadi kalau diajak pergi kemana-mana lebih mudah, jadi akan lebih sering ketemu sama orang tua. Nah jadi dalam podcast ini saya mungkin mau sharing itu aja, bahwa selagi masih ada kesempatan, jangan sampai kamu nyesel, kamu belum bisa berbakti, kamu belum bisa memberikan yang terbaik, ya. Meskipun kita nggak akan bisa mengganti apa yang sudah diberikan orang tua untuk kita, tapi seenggaknya kita bisa memberikan something yang mahal juga buat kita, yaitu waktu kita ketemu sama mereka, berbakti, ngobrol, kasih waktu. Itu buat mereka juga sangat-sangat berharga, ya. Jadi ingat bahwa hidup ini gak cuma tentang karir, gak cuma tentang uang, tapi juga tentang relationship, tentang keluarga. Itu juga yang utama buat kita, ya. Dan ada 2 pembelajaran lagi yang mau saya share tentang berkaitan sama momen ini, dimana nenek saya dipanggil Tuhan. Ada 2 pembelajaran penting juga yang akan saya share di podcast selanjutnya. Jadi ini seperti tribute lah untuk nenek saya yang ya luar biasa dan berdampak banget buat kehidupan kami semua, satu keluarga. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi. Dan kalau kamu merasa bermanfaat, kamu bisa kasih rating bintang 5 di podcast ini. Supportmu sangat berarti untuk kami. Dan juga kamu juga bisa share podcast ini ke sahabatmu, teman-temanmu, pacarmu, gebetanmu, saudaramu, agar orang-orang di sekitarmu bisa jadi jauh lebih baik dan terus bertumbuh setiap harinya. Dan kamu bisa juga share di Instagram, di Instastory, silakan mention @andreasbordes, nanti saya akan repost. Dan buat kamu yang mau belajar bikin podcast, kamu bisa bikin podcastmu sendiri di anchor.fm. Buat kamu yang mau belajar cara detailnya, dari gimana menentukan tema podcast, gimana cara upload podcast di anchor.fm, sampai gimana agar kamu bisa konsisten bikin podcast, kamu silakan cek konten eksklusifnya, tutorial yang sudah saya buat, silakan klik link yang ada di deskripsi. Terima kasih semuanya. Never stop learning, because life never stop teaching.